Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mengundang saudara untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang menghadapi tantangan dan solusinya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, satukan hati kita. Kami bersyukur Bapa di surga atas kasih kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari ini setiap kami yang datang kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami pasti diberikan ketenangan. Mari Roh Kudus, Engkau beri kepada kami hikmat. Kau kuasain hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Saudara kita ambil Alkitab kita baca dari Mazmur 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudaraku yang di dalam Tuhan, hidup di dunia ini tidak dapat memberikan rasa aman dan tenang. Karena ada banyak kejahatan, penipuan terjadi di mana-mana. Ada banyak orang yang iri kepada kita, yang membenci kita, bahkan ada banyak orang yang ingin mencelakakan kita, banyak orang yang ingin menjatuhkan kita. Belum lagi berita-berita tentang adanya gempa bumi. Peperangan terjadi di mana-mana. COVID-19 yang sudah menyebar secara dunia. Hal ini tentu membuat kita merasa tidak aman dan tidak tenang, dan banyak orang yang merasa ketakutan. Demikian juga halnya dialami oleh Raja Daud sebelumnya. Ada banyak orang di sekelilingnya yang mengancam, menteror dia, bahkan anaknya sendiri, Absalom, yang ingin menggulingkan kerajaan bapaknya. Musuhnya banyak, saudaraku. Bukan hanya puluhan ribu, ya, ratusan, bahkan ribuan orang yang ingin mencelakakan dia, yang ingin menggulingkan dia. Keadaan Daud sedang terjepit. Tetapi apa yang dia lakukan, saudaraku? Satu hal yang dia percaya, yaitu Allah yang dia sembah sanggup menolong dia, sanggup menyelamatkan dia. Sekalipun ada banyak orang berkata, pertolongan tidak ada baginya daripada Allah. Tetapi kita melihat di dalam ayat 4, dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Di sini kita melihat bahwa Daud ketika dia mengalami ancaman, ketika dia merasa diteror, ketika dia sedang terancam oleh puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Tetapi apa yang dia lakukan? Satu hal yang kita lihat dia lakukan, dia datang kepada Tuhan dan dia percaya, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan
memberikan pertolongan kepada dia. Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan musuh-musuhnya pun dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Saudaraku yang di dalam Tuhan, kalau kita punya masalah, beban berat, pergumulan hidup, tantangan-tantangan yang tidak sanggup kita atasi. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Mungkin sudah diambang perceraian. Mungkin masalahmu di kantor, ada banyak orang yang iri terhadap engkau. Ada banyak orang yang ingin mencelakakan engkau. Ada banyak orang yang ingin menjatuhkan engkau. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Dan mungkin ada juga orang yang sedang terikat dengan narkoba, seks bebas, pergaulan bebas. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, berdoalah, maka aku akan menjawab, dan aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu hal-hal yang besar yang tidak kita ketahui dan tidak kita pahami. Mari Bapak Saudara, kalau kita punya masalah, pergumulan dalam hidup, tantangan-tantangan yang tidak sanggup kita hadapi, masuk kamarmu, kunci kamarmu, berdoa, berlutut, berteriaklah kepada Tuhan. Katakan semuanya isi hatimu, masalahmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan doa-doamu. Tuhan akan mendengarkan doa-doamu. Sebagaimana halnya kita melihat Hizkia yang jatuh sakit, dikatakan tidak sembuh, bahkan dia mati. Tetapi satu hal yang dia lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan, dia hanya berdoa, menangis dengan sangat. Maka Tuhan memberikan kesembuhan, mukjizat kepadanya. Bahkan Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun lagi. Mari Bapak Saudara, ketika kita punya masalah, pergumulan dalam hidup, jangan putus asa. Jangan lari dari Tuhan. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi kepada orang lain. Jangan ceritakan masalahmu kepada orang lain yang tidak bisa memberikan rasa tenang dan nyaman. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti dengarkan doa-doa kita. Saya percaya Tuhan pasti campur tangan di setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin orang berkata, engkau tidak akan pulih kembali. Sakit penyakitmu tidak akan sembuh. Orang mungkin berkata, engkau tidak akan mungkin naik jabatanmu. Mungkin orang berkata, engkau tidak akan mungkin pulih dari masalahmu. Tetapi saya mau katakan saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa berseru dengan sangat, kita menangis kepada Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan pasti pulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Saudara, yakinkan firman Tuhan hari ini. Apa yang kita dengarkan firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita, memulihkan keadaan kita, memberikan kepada kita kemenangan atas segala persoalan masalah yang kita hadapi. Datanglah kepada Tuhan. Percayalah saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa buat Bapak Saudara hari ini juga. Ketika engkau sakit, ketika engkau punya beban masalah, mungkin kau terikat dengan seks bebas, mungkin kau terikat dengan narkoba, mungkin masalah dengan rumah tangga,
yang sudah diambang perceraian. Tetapi saya mau berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang datang kepada Tuhan, engkau yang berseru kepada Tuhan, setiap masalahmu, sakit penyakitmu diangkat, dicabut dalam nama Yesus. Engkau yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Yesus, enyah, dipatahkan, dihancurkan kuasa setan iblis dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk saudara, jika engkau punya masalah dengan keuangan, masalah bisnismu, saya berdoa Tuhan campur tangan, memberikan kemenangan, memberikan keberhasilan. Mari bapak saudara, kita datang kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, gembala yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang mau tahu terhadap segala persoalan masalah yang kita hadapi. Datanglah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Di dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti memberikan kemenangan untuk setiap kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom.